Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nyanggok menyodron hai ku dengar. Kan kok gerak tu ya. Nyokan ron. Nyon jitain awak kampung lu tu bab. Walaupun yang lu pegahnya di kampung lu tapi enggaknya. Jadi kata beliau, ini kata koordinator subuh keliling ini, lung kimu manjir lun. Maksudnya hajat dun apa pada bahaya jawab fight, tapi mungkin hai dengar juga. Ceramah lagi ustaz, saya juga enggak bisa. Ceramah kayak ustaz saya juga enggak bisa. Setelah saya lihat-lihat apa yang saya bisa. Saya cuma bisa nelpon orang aja. Ya udah saya buat itu. Saya telepon ustaz, saya telepon masjid, saya telepon jamaah. Kita kumpul di sini buat jamaah keliling. Mau mereka datang, mau enggak urusan mereka. Yang penting saya sudah beramal. Itu keren tuh orang. Ya. Jadi jarang orang mengambil kesempatan-kesempatan kecil yang tidak dilihat oleh orang hanya untuk orientasinya tadi amalan mutaqabbalah. Amalan yang diterima. Maka ketika kita disuruh berlomba oleh Allah, maka sebenarnya Allah menyuruh kita berlomba dengan diri kita sendiri karena bapak yang tadi tidak dikasih oleh Allah kemampuan menjadi imam, tidak dikasih oleh Allah kemampuan untuk menjadi penceramah. Maka beliau mencari apa kemampuanku yang bisa dimanfaatkan. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari sebenarnya, bahkan ketika Allah menghidupkan kita lagi pagi hari ini, berarti Allah kasih kita lagi potensi untuk amalan mutaqabbalah, untuk beramal, kemudian amal itu yang pantas diterima. Itu baru cerita hari. Kemudian kita lihat lagi pada diri kita sendiri, apa potensi kita hari ini yang bisa kita manfaatkan untuk beramal. Kalau itu tidak dimanfaatkan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak memanfaatkan? Karena Allah menyebutkan bahwa ada modal iman di situ yang kemudian akan terhubung dengan hidayah, yang membuat kita kemudian akan mampu memanfaatkan potensi yang kita miliki kemudian. Ya. Potensi bisa bertambah setiap hari. Tapi karena ilmu kita kurang, maka kita tidak akan mampu memanfaatkan. Dan ilmu itu adalah hidayah yang Allah berikan. Tadi Ustaz Khalidillah tadi baca surat At-Taghabun, kalau ada yang menyimak. Surat At-Taghabun dari ayat pertama beliau baca. Di rakaat kedua beliau mulai dengan ayat ke-11. Ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Ini agak nyambung dengan apa yang sedang kita bicarakan. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin. Tidaklah sesuatu kaum itu ditimpa oleh sesuatu. Ini netral saja, bukan sekedar cerita tentang yang buruk, netral. Karena musibah itu sebenarnya netral. Jadi musibah itu bisa positif, bisa negatif. Segala sesuatu yang menimpa kita itu musibah namanya. Ya, bisa yang positif, bisa yang negatif. Nah, di dalam cerita tadi surat At-Taghabun ayat ke-11, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menimpa seseorang atau sesuatu kaum, tidak ada yang didapatkan oleh seseorang atau sesuatu kaum illa biiznillah. Kecuali memang Allah izinkan itu kejadian sama dia. Allah izinkan itu datang menuju kepada dia. Kemudian kata Allah, wa may yu'min billah, dan siapa saja yang kemudian beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan kasih tahu dia bagaimana cara memanfaatkan apa yang sudah menimpa dia sebelumnya. Bagaimana cara memahami apa yang sudah menimpa dia sebelumnya. Kalau misalnya kita ditimpa oleh musibah, maka orang yang ditimpa oleh musibah itu mungkin akan sedih berkepanjangan dengan musibah yang dia dapatkan. Tapi kata Allah, wa may yu'min billah, siapa yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan kasih tahu kalian kenapa Allah kasih kamu musibah.
Sehingga setelah Allah kasih tahu, kita akan lebih nyaman, kita akan lebih tenang, kita akan lebih enak menghadapi kehidupan. Begitu juga ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang enak, dapat rezeki besar, ya, semua dapat yang menyenangkan, diangkat di satu jabatan, diberikan satu kesempatan besar dan sebagainya dan sebagainya. Apa kata Allah? Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah dalam hatinya. Allah akan kasih tahu dia bagaimana cara memanfaatkan pangkat tadi, jabatan tadi, keenakan tadi dan sebagainya. Dan setiap saat kita dapatkan cara untuk memanfaatkannya, maka Allah tunggu kemudian. Allah tunggu apakah kita akan melaksanakan itu atau justru membangkang. Ya. Siapa yang melaksanakan itu sesuai dengan apa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan hidayah berikutnya. Ini kerennya. Itu sebabnya amalan seseorang, amalan itu kan perbuatan. Dari mana amalan datang? Setelah dia mendapatkan pengetahuan. Setelah dia dapatkan hidayah, maka dia beramal. Ketika dia beramal, maka Allah lihat dia beramal. Karena kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kalian beramallah supaya Allah lihat amalan kalian. Kalau Allah sudah lihat amalan kita, ya, ini supaya enggak mencowok-cowok ya. Cara berpikirnya kita perjelas dulu. Allah kasih kita potensi. Apa saja? Baik itu ditambah usia, diberi kesehatan, diberi waktu, diberi peluang, diberi harta kekayaan. Ini potensi namanya. Setelah potensi dapat, nah potensi yang ini kita sebut tadi dengan ma asaba mim musibati. Ya, ini tadi potensi. Apa saja yang ditimpakan oleh Allah kepada kalian, baik buruk maupun baik. Semuanya bisa terhubung ke situ. Potensi ini kemudian Allah ingin kita pakai. Untuk apa dipakai potensi ini? Untuk amalan mutaqabbalah. Untuk beramal yang diterima. Tapi bagaimana cara beramal? Supaya kita tahu cara beramal, maka kita tunggu hidayah dari Allah. Cara memanfaatkan semua yang kita miliki sebagai potensi tadi, kita tunggu hidayah Allah. Bagaimana hidayah bisa datang? Kalau kita beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang punya iman kepada Allah, Allah kasih dia hidayah. Begitu hidayah kita dapat, apa kata Allah? Hidayah itu untuk diikuti. Berapa lama jeda antara hidayah dengan diikuti? Segera. Ya. Bagaimana bunyinya itu surah Al-Baqarah? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai. Ya kan? Setiap saat hidayah dariku datang, dan siapa yang mengikuti hidayah ini dihubungkan oleh Allah dengan huruf fa yang menunjukkan segera. Setelah hidayah kamu temukan, segera amalkan. Hidayah dapat, segera amalkan. Kata Allah, segera amalkan. Begitu itu kejadian, apa yang akan terjadi kemudian? Berlakulah ayat yang lain di surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh beramal di jalan kami, kata Allah. Maknanya apa? Siapa yang setelah dapat hidayah bersungguh-sungguh dengan hidayah itu mengamalkannya, apa yang akan terjadi kemudian? Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan buka lagi jalan-jalan berikutnya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita evaluasi hidup kita. Kalau sholat kita masih gini-gini aja, belum terlihat ada ibadah tambahan yang mampu kita lakukan, belum terlihat ada penambahan kuantitas ibadah atau kualitasnya bertambah, jangan-jangan kita belum termasuk yang cukup sungguh-sungguh untuk memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Maka Allah tidak berkenan untuk memberi hidayah berikutnya kepada kita. Itu sebabnya kita tidak naik level. Ini yang Allah cerita adalah tentang naik level. Allah kasih potensi, Allah kasih hidayah, kalian beramal, naik level. Di level berikutnya apa yang terjadi? Sama, Allah kasih potensi, Allah kasih hidayah, kalian beramal, naik level. Ya. Allah kasih potensi, Allah kasih hidayah, kalian beramal, naik level. Ya.
Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah, ya. Mana bunyinya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tolong tunjukkan sama kami mana yang benar, kami mau ikuti. Ya. Tunjukkan kami juga mana yang salah, kami mau hindari. Ya. Dan doa yang kita minta di dalam Al-Quran setiap harinya, tidak pernah doa yang lain kecuali, ya Allah, kasih kami hidayah. Kasih kami hidayah. Maknanya apa? Tolong kasih tahu ini potensi yang kami sudah miliki, ini kami manfaatkan untuk apa, ya Allah. Jadi ada banyak sekali orang yang sibuk dengan potensi yang Allah berikan, bahkan dia tidak manfaatkan untuk amalan mutakabbalah. Jangan-jangan orang ini nggak dapat hidayah. Jangan-jangan Allah tidak berkenan mengajarinya cara memanfaatkan apa yang sebenarnya dia sudah miliki. Kenapa? Karena mungkin potensi yang Allah sebelumnya berikan pada dia belum betul-betul sungguh-sungguh dia manfaatkan. Karena rumusnya tadi adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau bersungguh-sungguh dengan hidayah yang sudah diberikan sebelumnya, baru dibuka hidayah-hidayah berikutnya. Kalau enggak dapat kita. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini menjadi penting untuk mempertanyakan diri sendiri setiap hari. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira, is this the best what I can do? Apakah ini sudah betul yang paling bagus yang bisa saya lakukan dengan potensi yang saya miliki? Ini sudah bagus sekali ini. Nah, ya. Harus kita tanyakan itu. Apakah ini sudah bagus sekali? Bagaimana kita cerita bagus apa enggak? Standarnya diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyuruh kita untuk memberikan habis-habisan, jor-joran, atau ibadah terus-terusan, jor-joran. Maka di dalam Al-Quran pun ada perintah keluar dari masjid. Jadi bukan selalu kita pikir yang terbaik itu berarti sholat terus-menerus, berada di dalam masjid, enggak keluar-keluar. Kenapa? Pengen ibadah terus-menerus supaya amalan mutakabbalahnya lebih banyak. Enggak juga. Ada perintah keluar dari masjid. Mana perintah keluar dari masjid? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, dan seterusnya. Ya. Apa perintah ayat itu? Perintah itu, ayat itu perintah. Kalau kalian sudah selesai sholat, keluar dari masjid, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Perintah itu. Sedekah gitu juga. Ketika Allah memberi kita potensi, Allah tidak suruh kita untuk menyedekahkan semuanya. Makanya bahasa di dalam Al-Quran selalu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian di antara yang Allah rezekikan kepada dia itu dia infakkan. Jadi kata-kata sebagian di situ sudah terbaik. Jadi yang terbaik itu bukan berarti semua aku berikan itu sebenarnya yang terbaik, enggak juga. Karena perintah Allah sebagian. Diperkuat lagi oleh Allah di dalam surah Al-Furqan misalnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu kalau berinfak, mereka tidak jor-joran, mereka juga tidak kepelitan. Ya. Baina dzalika qawama, tapi antara keduanya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi terbaik itu jangan kita buat sendiri. Ya, Al-Qur'an yang cerita di mana posisi terbaiknya. Al-Qur'an yang cerita di mana posisi terbaiknya. Jadi ketika kita berlomba pun dengan memanfaatkan apa yang kita miliki, ada batas di mana posisi terbaiknya. Jangan ghulu dalam ibadah. Muhammad SAW itu pernah menegur orang yang ingin memanfaatkan apa potensi yang dia miliki seheboh-hebohnya. Ada 3 orang yang diceritakan dalam riwayat. 1 ingin berpuasa tidak pernah berbuka. 1 ingin beribadah dan tidak menikah dengan wanita. 1 lagi ingin sholat malam dan tidak tidur selama-lamanya. Ya. Kenapa? Karena pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Muhammad SAW? 3-tiganya ditolak oleh Muhammad. Kata Muhammad SAW, aku paling taat di antara kalian. Aku berpuasa, aku juga berbuka.
Aku beribadah, aku menikah dengan wanita. Aku sholat malam, aku tidur juga. Jadi jangan ada yang lebih dari situ. Ya. Jadi kalau sholat tahajud, dari habis isya sampai subuh, tidak tidur-tidur, enggak juga. Bukan itu versi terbaik. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah nunggu ini. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an disebutkan ahsanu amala. Kalau kita baca ahsanu amala itu artinya amalan yang lebih baik. Disinilah fungsi lombanya terlihat. Bahwa amalan kita hari ini harusnya lebih baik dari kemarin. Amalan besok harusnya lebih baik dari hari ini. Amalan besoknya harus lebih baik dari hari ini. Kalau enggak, kata-kata ahsan tadi tidak berlaku pada kita. Jadi kata-kata lebih baik itu harus muncul dalam benak kita. Sehingga setiap hari ada hal yang kita pikir kita akan evaluasi. Dan kita akan upgrade untuk besok hari. Itulah yang Allah tunggu dari kita. Tapi sebagian besar dari kita harus kita akui ibadah kita masih gitu-gitu saja. Ada orang yang sejak SD dia sholat bacaannya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, sampai sekarang mau meninggal pun bacaannya masih itu. Ya kan? Bukan enggak boleh, tapi berarti enggak ada hafal yang lain. Ya kan? Kenapa enggak kita hafal yang agak panjang sedikit untuk kita nikmati sholat malam kita? Karena kalau sholat malam, anggaplah 8 rakaat kita sholat tahajud. Kalau qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, rakaat pertama, rakaat kedua, maka sholat malam 8 rakaat itu kayaknya 15 menit dah selesai. Ya, 15 menit dah selesai. Ngantuk pun belum hilang. Ngantuk belum hilang. Jadi mujahadahnya kurang. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita potensi, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita berbagai hal. Mari kita pertanyakan diri kita masing-masing setiap saat. Is this the best what I can do? Inikah yang terbaik yang bisa saya lakukan supaya amalan saya diterima? Itu saja pertanyaannya. Kalau belum, maka cari tahu apa yang lebih baik dari ini. Itu namanya tadi mencari hidayah. Begitu tahu, ikuti dan amalkan. Begitu kita dapat, kita tahu, kita amalkan, maka insya Allah Allah akan tambah hidayah berikutnya. Karena janji Allah tidak akan pernah diingkari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami buka jalan-jalan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan pada subuh hari ini ada manfaatnya, terutama untuk saya sendiri, untuk mengevaluasi diri kita setiap hari sebelum Allah evaluasi nanti. Sehingga sehebat apapun kita sudah capai, pantas selalu kita evaluasi, dan evaluasi terbaik adalah yang menghasilkan kata-kata ternyata masih ada yang harus diperbaiki. Itu evaluasi terbaik. Karena memang selalu masih ada yang diperbaiki dari kita. Sehingga tiap hari kita muncul dengan usaha yang baru untuk memperbaiki. Dan itu tidak akan pernah membuat kita bosan untuk melakukan hal, karena selalu ada upgrade yang kita perjuangkan. Nah, ini menjadi penting juga. Kemarin itu dalam salah satu pengajian ada bapak-bapak yang mengaku sudah bosan sholat. Ustaz, ini kayak mana caranya? Saya jujur aja, kata beliau, saya jujur aja, saya sudah sholat sejak kecil. Udah bosan kali saya sholat. Di uro datasat, ya. Bosan saya sholat. Apa jawaban saya? Kenapa bapak bosan sholat? Karena bapak melakukan itu-itu aja. Jadi gimana caranya bukan itu-itu saja? Upgrade bacaan, upgrade pemahaman, upgrade kekhusyukan. Selalu aja ada upgrade. Dan percayalah kita tak akan sampai pada standar yang Allah tentukan. Siapa standarnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayalah kita nggak akan sampai kepada Muhammad. Sehebat-hebatnya kita upgrade, kita tetap masih jauh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan upgrade itulah enak kita kerja. Boleh tanya di mana-mana orang bekerja, kalau nggak ada upgrade nggak enak. Tapi begitu ada upgrade, namanya kalau di dalam tempat kerja namanya capacity building. Jadi para karyawan itu memang di training untuk bisa melakukan yang lebih hebat daripada kemarin. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu.
Dan capacity building itu kita manfaatkan juga untuk ibadah kita. Ayo kita buat capacity building. Ada training yang membuat kita upgrade ibadah, upgrade kekhusyukan, upgrade tambahan sholat dan seterusnya. Itu insya Allah yang akan Allah lihat dari kita sebagai bentuk dari mujahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.